Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo-boloku semuane pasukan keblongan. Aku jan iki teko ngarit bolo. Kok lihat Viti kok rame-rame ini, ada apa ini? Saya tertarik membahas ini buat teman-teman yang belum tahu juga kan, kita saling berbagi informasi di kalangan lingkup SN pastinya ya bolo. Nah, ada info apa ini? Yaitu info ditantangnya duel seorang Imaduddin dengan teman sendiri sebetulnya, ya kenal seperti itu, oleh seorang mantan tentara seperti itu. Karena beliau juga berteman baik dengan Papi Tongli Wafa, dan juga membuat seorang Papi itu kecewa. Dia merasa apa ya, kecewa juga sebetulnya kan, seperti itu. Langsung diajak duel di atas ring tanpa embel-embel apapun, tanpa bayaran, tanpa apapun. Yang penting dia bisa bertarung dengan sosok Imaduddin yaitu. Jadi gimana omongan beliau begitu. Jadi beliau sudah meng-up sebuah video yang ditujukan kepada sosok Imaduddin, yaitu seperti ini bro. Oke guys, kalau Viti ini lewat di beranda kalian, tolong jangan di skip karena saya akan menjelaskan lumayan panjang ya. Dan teruntuk abang yang mempunyai konten ini, mohon maaf videonya sudah saya state ya. Pesan khusus yang mungkin kemarin-kemarin dikenal sebagai sebutan Ustadz Imaduddin, mohon maaf kalau jenengan bagi saya, bagi seorang Deddy Escobar, saya hanya memanggil Anda Pak Imaduddin atau Mas Imaduddin. Awalnya saya tidak tahu permasalahan yang lagi viral saat ini. Di sini saya tidak ingin mencari muka atau tidak ingin mencari panggung, memanfaatkan kesempatan ini tidak. Tapi saya manusia yang tahu rasa terima kasih. Saya manusia yang kacang tidak lupa pada kulitnya. Dan teruntuk Pak Tongli Wafa, mohon maaf, meskipun sampean sudah berpesan kepada Anda, tidak boleh bantuan dari Anda kepada saya diucapkan di medsos atau diupload di medsos. Kali ini saya buka suara. Dan teruntuk Pak Imaduddin, sampean hanya dimintain sumbangan acara Sobat Ngarit yang nominalnya itu entah nggak tahu berapa, tapi Anda sudah berkoar-koar seolah-olah Anda itu memberikan sumbangan banyak ya. Anda jangan lupa sama jejak digital sampean dulu. Anda jangan pernah menjadi orang yang kacang lupa pada kulitnya. Ingat, sampean seorang Pak Imaduddin dulu di saat live mentok penontonnya hanya 50. Dan di saat sampean sok-sok membela embel-embel Sobat Ngarit, penonton sampean jadi ratusan. Dan sampean bisa kenal spender-spender dari Sobat Ngarit. Yang dimana kemarin-kemarin sampean sibuk PKPK-an, hasil dari PKPK-an sampean itu mungkin sudah lebih pendapatannya dari sumbangan yang sampean berikan kepada acara Sobat Ngarit. Kalau memang sampean tidak ikhlas, nggak perlu nyumbang supaya terlihat baik. Saya pun juga bukan orang baik, mohon maaf ya. Saya bukan orang baik, bahkan di setiap live, di setiap konten saya selalu ngomong kalau saya hanyalah seorang pecatan tentara. Pecatan tentara itu bagi saya sudah sampah masyarakat. Tapi setidaknya saya tidak munafik seperti Anda. Anda masih ingat dulu di saat JBRX, event JBRX volume 1 saya tidak mendapatkan lawan. Saat Mas Agil Dirga tidak mau tanda tangan kontrak bertemu saya di atas ring, orang yang pertama kali saya call out siapa? Jenengan kan? Untung saat itu sampean menolak untuk bertemu saya di atas ring karena beda berat badan. Mestinya di situ sampean berpikir kenapa saya call out jenengan pertama kali. Dan di saat kemarin sampean rame dengan Andi DM seolah-olah sampean membela Sobat Ngarit. Adakah promotor JBRX atau penata tanding dari JBRX memberikan surat kontrak kepada
sampean. Sampai kiamat pun sampean tidak akan pernah bisa bermain di event JPRX. Mohon maaf saya kalau ngomong seperti ini, karena sampean sudah menyenggol atau sampai bikin sakit hati Bapak Tomli Wafa, yang dimana beliau sudah pernah membantu saya. Saya bukan orang yang lupa kacang, lupa pada kulitnya. Mohon maaf Pak Ustadz Imaduddin. Mungkin kalau sampean tidak terima dengan konten saya ini, oke, kita kan sampean dikenal sebagai ustadz, kita tabayun dulu. Kalau memang tabayun itu tidak menyelesaikan permasalahan, insya Allah saya masih bisa mengimbangi ilmu agama jenengan. Kalau memang tabayun itu tidak bisa menyelesaikan permasalahan, kita selesaikan secara laki-laki di atas ring, tanpa promotor, tanpa bayaran. Saya dari dulu tidak pernah mengaku-ngaku sebagai sobat ngarit untuk memanfaatkan sesuatu. Saya tidak pernah seperti itu. Tapi ketika ada yang menyenggol sobat ngarit, saya akan berada di barisan terdepan sobat ngarit. Saya mencamkan itu, Pak Ustadz Imaduddin. Saya hanya mewarning dan memperingati sampean kalau di konten sampean atau di saat live sampean salah ucap, tolong stop sampai di sini. Tolong stop sampai di sini. Saya tahu jenengan, saya kenal sampean, dulu kita pernah teleponan. Saya tidak mau membongkar aib seseorang karena itu bukan tugas saya, itu tugasnya Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya memperingatkan sampean, silahkan sampean bersinar dengan cara sampean sendiri tanpa meredupkan orang lain. Terima kasih Pak Ustadz Imaduddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas bolo Mas Dede Escobar, kelas. Saya tahu Mas Dede Escobar itu sang pejuang, meskipun banyak ocehan karena watak beliau itu kalau di sosmed itu keras, selalu menantang ini itu. Yang lagi viral juga sekarang itu kan mau tanding lawan Sampita seperti itu. Jadi beliau juga sekarang udah ngomong dengan sejelas-jelasnya panjang lebar tentang komentar dari Papi Tomli tadi malam, dan juga dihubungkan dengan pihak Imaduddin seperti itu. Ya, teman-teman sudah bisa menyimpulkan sendiri kan. Kemarin saya ngomong Pak Ustadz itu pansos diserang aku, ini. Ya ternyata ujung-ujungnya dia kan hanya ingin menaikkan dia dan mencari keuntungan dengan adanya endorse. Kemudian sebelum ada endorse itu, beliau membuat ontran-ontran kan seperti itu. Ngapain seperti itu? Betul kata Pak Dede Escobar, bersinarlah tanpa meredupkan cahaya orang lain. Salam pasukan keblongan, aku nak lanjut macul bro. Oke, sehat selalu, lancar rezekinya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.